Selamat pagi teman-teman kelas 12. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai surat lamaran pekerjaan. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan teorinya. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang penulisan surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Ada lumayan banyak aturan yang harus kalian perhatikan, supaya nanti pada saat kalian berlatih menulis surat lamaran pekerjaan tidak salah. Ada beberapa tujuan yang ingin kita capai dengan mempelajari surat lamaran pekerjaan ini. Yaitu 1. Mengidentifikasi isi dan struktur surat lamaran pekerjaan dengan benar. 2. Mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dan 3. Menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan dengan benar. Sekarang silakan kalian simak penjelasan saya tentang cara penulisan surat lamaran pekerjaan. Perhatikan bagian-bagian yang saya beri warna merah. Itu adalah huruf-huruf yang penulisannya dimulai dengan huruf kapital. Mengapa harus huruf kapital? Silakan disimak. Contoh, di bagian awal surat, ada kata hal, titik 2. Nah di sini kalian isi lamaran pekerjaan. Perhatikan huruf L dan P-nya itu kapital. Ini ada maksudnya. Karena di perusahaan atau instansi itu banyak surat yang masuk, maka supaya memudahkan bagian administrasi memilah-milah surat karena ditulis dengan huruf awal kapital. Kemudian, sejajar dengan hal, ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat ini adalah tempat di mana kalian tinggal, dan tanggalnya adalah tanggal pembuatan surat. Yang harus kalian perhatikan, tanggal pembuatan surat ini tidak boleh lebih dari 2 minggu ketika iklan lowongan pekerjaan itu disosialisasikan. Jadi nanti pada saat kalian ulangan, benar-benar perhatikan tanggal iklannya. Jangan sampai tanggal iklannya tahun 2000 tetapi karena kalian ulangannya sekarang tahun 2021, maka kalian salah menuliskan tahun. Ini yang sering terjadi pada kakak kelas kalian saat ulangan. Berikutnya, di baris kedua. Di situ ada kata lampiran titik 2. Kalian isi satu berkas. Maksudnya, nanti kalau kalian mengirim surat lamaran biasanya dilampiri beberapa lembar berkas. Untuk meringkasnya, kalian tulis saja satu berkas. Kemudian setelah itu, ada alamat tujuan surat lamaran pekerjaan. Bagian ini diawali dengan YTH, atau yang terhormat. Perhatikan huruf Y-nya kapital dan diakhiri tanda titik. Tetapi, kalau kalian menulis surat lamaran pekerjaan dan alamat tujuannya adalah PO Box maka tidak perlu menggunakan YTH. Langsung PO Box berapa? Untuk penulisan alamat tujuan, nama orang atau perusahaan setiap awal kata dimulai dengan huruf kapital, tidak diakhiri dengan tanda titik, dan tidak boleh ada singkatan. Misalnya jalan, kalian singkat JLN. Atau nomor, kalian singkat TNO. Sekarang kalian perhatikan contohnya. YTH. Direktur Civie Purnama Pustaka Jalan GG Rarum Baru. Nomor 20C Bandung. Setelah itu, diberi lengkap dan kalian tulis salam pembuka, biasanya menggunakan kata dengan hormat. Perhatikan penulisan salam pembuka. Diawali dengan huruf kapital tetapi kata yang kedua diawali dengan huruf kecil, dan diakhiri dengan tanda koma, bukan titik. Setelah salam pembuka,
Kita mulai dengan paragraf yang merupakan isi surat lamaran pekerjaan. Paragraf diawali dengan kalimat, berdasarkan informasi iklan lowongan pekerjaan yang Bapak Ibu muat dalam Harian Indonesia Raya, tanggal 25 April tahun 2001, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Ayu Endra Murni. Tempat tanggal lahir, Tangerang, tanggal 14 Februari tahun 1982. Alamat, Jalan Utama 2 nomor 1-2. Pondok Aren, Tangerang Selatan, 15225. Mengajukan diri untuk mengisi lowongan pekerjaan di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin, yakni sebagai marketing eksekutif. Latar belakang pendidikan saya sangat sesuai dengan lowongan pekerjaan tersebut. Coba kalian perhatikan penulisan kata Bapak Ibu. Itu diawali dengan huruf kapital karena merupakan kata ganti sapaan. Kemudian, penulisan nama harian atau sumber iklan lowongan pekerjaan diawali dengan huruf kapital karena merupakan nama harian, koran, majalah. Dan penulisannya dicetak miring. Kalau kalian harus tulis tangan surat lamaran ini, maka nama harian di garis bawah. Kemudian kalian perhatikan kata di bawah ini, kata depan dipisahkan dari kata bawah. Mengapa? Karena di sini berfungsi sebagai preposisi atau kata depan. Kemudian, setelah itu diikuti tanda koma, bukan titik. Artinya, kalimatnya belum selesai. Maka, bagian berikutnya tidak diawali dengan huruf kapital, sehingga rincian di bawahnya, nama, tempat, tanggal lahir, dan alamat, tidak diawali dengan huruf kapital. Tetapi untuk menuliskan nama orang, nama tempat lahir dan bulan, serta penulisan nama alamat, tetap diawali dengan huruf kapital. Kalimat pertama pada paragraf ini baru selesai setelah kata eksekutif. Maka untuk kalimat berikutnya baru diawali dengan huruf kapital. Kita lanjut ke paragraf berikutnya yang berisi kualifikasi pelamar. Bagian ini berisi latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, kalau ada, dan keahlian yang dimiliki pelamar. Biasanya keahlian ini sesuai dengan permintaan perusahaan atau instansi tempat kita melamar pekerjaan. Paragraf ini berisi kalimat, sebagai tambahan informasi. Saya adalah lulusan SMA Katolik Ricci II Bintaro dan telah lulus kursus bahasa Inggris pada LPK Triguna Bintaro. Setara D3. Walaupun belum berpengalaman kerja, berkat pelajaran dan latihan di sekolah serta selama kursus, saya yakin akan dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan yang Bapak, Ibu harapkan. Tidak ada masalah ya untuk paragraf ini. Hanya kalian harus memperhatikan penulisan nama sekolah dan nama tempat kursus, harus diawali dengan huruf kapital. Lanjut paragraf berikutnya berisi apa saja yang dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan. Karena tidak mungkin dijelaskan dalam 1 atau 2 lembar, surat lamaran perlu dilampiri dengan berbagai dokumen dan keterangan untuk memperjelas paragraf di atas. Dokumen atau keterangan-keterangan yang dimaksud adalah surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, surat keterangan sehat dari dokter, surat izin dari orang tua atau wali, salinan ijazah, salinan sertifikat kursus komputer, dan pas foto terakhir. Maka paragraf ini akan berisi kalimat, bersama surat ini,
Saya lampirkan pula beberapa dokumen yang diperlukan sebagai pertimbangan Bapak Ibu. 1. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian 1 lembar. 2. Surat keterangan sehat dari dokter 1 lembar. 3. Surat izin dari orang tua atau wali 1 lembar. 4. Salinan ijazah 1 lembar. 5. Salinan sertifikat kursus komputer 1 lembar. Dan 6. Pas foto terakhir ukuran 3x4 1 lembar. Kalian perhatikan penulisan rinciannya. Karena sebelum rincian itu masih tanda koma. Artinya kalimat belum selesai, maka rincian tidak diawali dengan huruf kapital. Dan antara rincian yang satu dengan rincian yang lain dipakai tanda koma. Baru setelah rincian terakhir diakhiri dengan tanda titik. Harus kalian perhatikan juga, bahwa untuk melamar pekerjaan, kita hanya perlu menggunakan salinan atau fotokopi bukan dokumen asli. Seperti ijazah, sertifikat, mungkin juga surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. Surat keterangan berkelakuan baik ini juga setiap 3 atau 6 bulan sekali harus diperbaharui. Bagian terakhir adalah penutup surat lamaran pekerjaan. Isi paragraf terakhir adalah kesediaan untuk mengikuti tes atau wawancara dan ucapan terima kasih. Bunyi paragraf terakhir. Demikian surat lamaran ini. Apabila dikehendaki, saya bersedia memenuhi panggilan untuk diwawancara atau dites sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan yang Bapak, Ibu pimpin. Atas perhatian Bapak, Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Hormat saya. Tanda tangan. Ayu Endra Murni. Untuk kalimat terakhir harus diperhatikan, untuk kata Bapak, Ibu tidak boleh disingkat menjadinya. Tetapi tetap harus ditulis Bapak, Ibu dan diawali dengan huruf kapital. Kemudian harus menggunakan kata mengucapkan. Tidak boleh ucapkan, karena ini merupakan kalimat aktif. Dan terakhir hanya boleh menuliskan. Mengucapkan terima kasih, tidak boleh mengucapkan banyak terima kasih. Karena harus diingat, dalam menulis surat lamaran pekerjaan, kita harus singkat, padat. Dan tidak boleh menggunakan kata yang berlebihan. Setelah itu, di bagian kanan bawah, dituliskan salam penutup. Biasanya menggunakan frasa, hormat saya, koma, di bawahnya tanda tangan. Dan terakhir dituliskan nama lengkap. Perhatikan cara penulisan nama. Setiap awal kata diawali dengan huruf kapital. Ada sedikit tambahan. Tolong diperhatikan ya. 1. Kalau nanti kalian latihan atau ulangan menulis surat lamaran pekerjaan, kalian harus memperhatikan iklan lowongan pekerjaan itu dibuat kapan atau tahun berapa. Sinkronkan dengan usia kalian. Maksudnya, usia harus menyesuaikan lulusan. Kalau kalian berpendidikan S1 maka usia tidak mungkin 16 atau 17 tahun. Maka tanggal dan tahun lahir harus diganti. Ingat, ini kalau latihan atau ulangan. Kalau melamar pekerjaan yang sesungguhnya ya tetap pakai tanggal lahir kalian. Ini juga termasuk kesalahan yang sering dilakukan kakak kelas kalian, maka saya merasa perlu mengingatkan. 2. Meskipun sekarang zamannya sudah modern, kadang masih ada perusahaan yang menghendaki kalian menulis surat lamaran pekerjaan dengan tangan bukan diketik. Mengapa? Karena dengan tulisan tangan seseorang bisa membaca kepribadian seseorang. Dan untuk menunjukkan keseriusan kalian melamar kerja tentunya jangan sampai ada penulisan yang salah.
apalagi coret-coretan. Nah, ini nanti yang akan kita latih. Terima kasih dan selamat belajar. Tuhan memberkati.